Perkenalkan, nama saya Katarina Endang. Saya mahasiswa PPG STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya akan melaksanakan PPL 1 model pembelajaran problem based learning dengan tema peran gereja bagi perkembangan guru. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Salam Semarang. Semangat, maju dan bergerak. Sekali lagi, salam Semarang. Semangat, maju dan bergerak. Oke, baik. Silakan duduk. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita awali dulu dengan apa? Doa. Nah, siapa yang mau bantu Ibu pimpin doa? Oke, Putri, silakan. Mari kita berdoa bersama ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala pemuraan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar melalui proses pelajaran ini kami semakin menyadari bahwa Engkaulah Allah satu-satunya sumber keselamatan sebagai awal dan tujuan hidup kami. Dengan kekuatan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sebelum kita belajar, Ibu akan cek dulu kehadirannya ya, seperti biasa. Oke. Alfonsius Rinto, Berinus Joan PK, Kristina Noviani Pani, Fedian Angga Pratama, Fransiskus Ariel, Ferdina Selvia, Hadir Bu. Ignatius Guring, Hadir Bu. Putri Kalisting, Hadir Bu. Rizka, Hadir Bu. Serviana Lela, Terenius Maas. Oke, baik. Hadir semua ya? Hadir. Kalau hadir semua, baik, pelajaran hari ini kita mulai ya. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Tentang peran gereja. Peran gereja. Pertemuan minggu lalu ya, tentang peran gereja. Oke. Baik, kita masih lanjut ya. Materi kita hari ini tentang peran gereja. Apakah kalian sudah melaksanakan aksi nyata yang kalian buat minggu lalu? Sudah? Sudah. Bagaimana perasaannya? Apakah menyenangkan? Oke, baik. Tentu menyenangkan apabila kita dapat melayani Tuhan. Baik, kita masih lanjut materi kita hari ini ya. Tentang peran gereja. Nah, untuk hari ini kita akan melihat secara keseluruhan seperti apa ajaran gereja tentang peran gereja bagi perkembangan. Kalau pertemuan pertama kita melihat seperti apa peran kita di gereja, hari ini kita akan melihat seperti apa ajaran gereja tentang peran gereja bagi perkembangan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik memahami ajaran gereja tentang peran gereja bagi perkembangan dirinya. Lalu, kriteria ketuntasan yang akan kita capai pada hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kegiatan pelayanan gereja
secara tepat setelah melalui diskusi untuk menjalin kolaborasi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna ajaran gereja tentang peran gereja bagi perkembangan dirinya untuk mengasah keterampilan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengungkapkan rasa syukur berkat peran gereja dengan menulis doa untuk tokoh gereja untuk menumbuhkan kemandirian. Nah, sekarang kita akan menyimak video. Oke, silakan kita bernyanyi bersama-sama ya. Semuanya bernyanyi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oke, baik. Sekarang kita lanjut lagi materi kita. Nah, di depan itu sudah ada pertanyaan pemahaman. Pertanyaannya adalah tugas apa saja yang dapat kita lakukan di gereja. Itu nanti silakan kita renungkan. Ya, kalau pertemuan pertama kita sudah melihat apa saja yang bisa kita lakukan di gereja, ya. Sekarang tugas apa saja, ya? Apa saja yang bisa kita lakukan di gereja? Lalu apa pemahaman bermakna dari materi yang kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu melayani Tuhan dengan terlibat aktif dalam pelayanan gereja dan menjadi teladan bagi sesama. Nah, itulah kira-kira yang akan kita pelajari hari ini. Seperti apa supaya kita ini dapat menjadi teladan bagi sesama? Apa yang dapat kita lakukan? Itu ya. Nah, sekarang Ibu akan melakukan asesmen awal, ya. Nanti silakan kalian jawab di kertas ya. Silakan kalian jawab dengan memberi tanda centang. Ya, tahu centang? Tahu. Yang sudah dibagikan silakan dikerjakan. Centang ya. Beri tanda centang. Ibu beri waktu kurang lebih 3 menit cukup ya. Beri tanda centang. Silakan dijawab pertanyaan yang ada di depan.
Silakan disimak video ini, nanti akan kalian jawab di dalam LKP. Ini berapa, Bang? Tahu janji sama ibu. Bang. Bang. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau, berapa jelas ini? Berapa jelas ini ya? Nggak berapa di sini ya? Nah, itu tuh orangnya tuh. Bersih. Om. Ini dompetnya, Om. Tahu siapa? Video. Makasih bu ya. Ya. Bisa dipahami apa yang menjadi pesan di balik video itu? Tentang apa? Tentang 17. Baik, nanti kita akan melihat apa hubungannya video ini dengan ajaran kitab suci tentang materi hari ini. Baik, silakan kalian masuk ke dalam kelompok, ya silakan.
Masuk ke dalam kelompok seperti ya. Kalian membawa kitab suci? Jadi kalau membawa kitab suci, nanti kita akan ya. Lihat ya. Di sini Ibu sudah punya LKPD-nya, silakan nanti dikerjakan. Oke, di dalam LKPD itu ada pertanyaan. Pertanyaan itu nanti yang kalian jawab. Nomor 1 itu sampai kata-kata sesama. Yang kita Baik, semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, kita akan mempresentasikan ya. Presentasi kelompok, nanti maju per kelompok ya. Maju per kelompok, silakan nanti kelompok lain menanggapi presentasi dari teman-teman ya. Oke. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita mulai dari kelompok pertama. Silakan maju kelompok pertama. Nanti apabila presentasinya sudah selesai, silakan kalian menempelkan hasilnya di papan tulis. Oke, silakan kelompok pertama. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Yang pertama, dalam surat kepada Timotius dan Titus, Paulus menasihati mereka dan umatnya agar iman mereka semakin berkembang dan kuat serta mampu menjadi teladan bagi sesamanya. 2. Yang dapat dilakukan untuk mencapai itu semua: 1. Melatih diri beribadah. 2. Selaras perkataan dan perbuatannya. 3. Penuh kasih. 4. Setia. 5. Hidup dalam kesucian. 6. Rajin membaca kitab suci. 3. Orang-orang muda harus belajar menguasai diri, mampu menjadi teladan dalam perbuatan baik, jujur,
dan sungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela. 4. Lektor, ekaristi, misioner, bakti, sosial, remaja, orang muda Katolik, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok pertama. Nanti kita akan menarik kesimpulan bersama. Ya, silakan lanjut presentasi kelompok berikutnya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Misdina. Perkenalkan, nama saya Ignatius Puri. Nama saya Angga. Nama saya Rizka. Yang pertama, dalam suratnya kepada Timotius dan Titus, Santo Paulus menasihati mereka dan umatnya agar iman mereka semakin berkembang dan kuat serta mampu menjadi teladan bagi sesamanya. Yang kedua, melatih diri beribadat, selaras perkataan dan perbuatan, penuh kasih sayang, setia, hidup dalam kesucian, dan rajin membaca kitab suci. Yang ketiga, orang-orang muda harus belajar menguasai diri, mampu menjadi teladan berbuat baik, jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran sehat dan tidak bercela. Yang keempat, lektor, anak misioner, bakti sosial, remaja Katolik, dan orang muda Katolik. Sekian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk Oke, kembali ke kursi masing-masing. kita mampu menjadi teladan bagi Sesamanya. Kemudian untuk membuat kita itu bisa menjadi teladan bagi sesama, apa saja yang dapat kita lakukan? Melatih diri beribadat, selaras perkataan dan perbuatan, bertukar hati, setia, hidup dalam kesucian, dan rajin membaca kitab suci. Lalu apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencapai semua itu? Mencapai apa? Mencapai agar kita itu bisa menjadi teladan bagi sesama. Yang pertama yang dapat kita lakukan apa? Melatih diri beribadat, Oke, melatih diri beribadah. Apalagi? selaras perkataan dan perbuatan, Selaras perkataan dan perbuatan. perbuatan. Masih ada? Masih. Apa lagi? Penuh kasih. Penuh Kasih. kasih. Lanjut, apa lagi? Setia. Setia. Masih ada? Masih. Apa lagi? Hidup dalam kesucian. Hidup Dalam kesucian. dalam Kesucian. kesucian. Oke, baik. Nah, itulah kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Dapat dipahami? Oke, baik ya. Kalau bisa dipahami, kita lanjut sekarang ke ini kesimpulannya tadi ya. Kemudian berikutnya. Nah, silakan kalian berefleksi, ya, berefleksi mengenai materi kita hari ini. Ada
silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit ya. 5 menit silakan kalian menulis doa syukur. Baik, yang terakhir ya. Tugasnya tadi sudah dikerjakan? Sudah. Oke, kalau sudah kita lanjut ke asesmen. Silakan nanti kalian jawab di lembar yang Ibu bagikan ya. Silakan jawab pertanyaannya pada lembar yang Ibu bagikan ya. Oke, silakan dikerjakan. 5 menit ya. Sudah selesai? Sudah, semuanya sudah? Oke, baik, kalau sudah, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa penutup. Siapa yang bisa bantu Ibu memimpin doa? Oke, baik, Angga. Silakan Angga. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui Yesus Kristus Putramu telah menghimpun kami dalam persekutuan yang disebut gereja. Bantulah kami untuk menyadari tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota gereja, sehingga kami dapat terlibat secara aktif dalam karya pelayanan gereja. Demikian keluhuran namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin.